Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sofia dengan NIM 230507611. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8 mengenai kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah adalah keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Belajar artinya proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan akademik. Yang kedua, kecepatan dalam belajar. 3. Sangat lambat dalam belajar. 4. Kurang motivasi belajar. 5. Bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar. 6. Sering tidak masuk sekolah. Ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain, yaitu yang pertama ada hasil belajar yang rendah. 2. Hasil yang tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas. Dan 4. Sikap yang kurang wajar. 5. Tingkah laku yang berkelainan. 6. Gejala emosional yang kurang wajar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor masalah dalam belajar. Yang pertama, faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal. Faktor yang bersumber dari diri sendiri yaitu yang pertama, faktor psikologis, meliputi inteligensi, bakat, motivasi. Sedangkan faktor geologis, gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada saat pelajaran berlangsung. Sedangkan faktor eksternal, faktor lingkungan sekolah, meliputi metode belajar, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. 3. Sarana dan prasarana. Selanjutnya ada faktor keluarga, keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar sesama anggota keluarga, dan tuntutan dari orang tua. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, video, PlayStation, dan sebagainya. Adapun upaya mengatasi masalah dalam pembelajaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Guru harus menguasai kompetensi guru. Guru harus menguasai 10 kompetensi dasar. Guru harus menguasai 10 keterampilan dasar. Dari segi siswa. Siswa harus meningkatkan minat
baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. Siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin, selektif dalam menggunakan teknologi. Sedangkan dari segi kurikulum, merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Selanjutnya dari segi manajerial, peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang selanjutnya dari segi orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi serta mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Selanjutnya dari segi pemerintah, perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas laboratorium dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan meminimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.